Wadidaw, akhirnya setelah libur beberapa waktu, One Piece Chapter 1091 akhirnya keluar juga, Leo. Dengan judul chapter Sentomaru. Judul chapter merujuk kepada cerita masa lalu pertemuan pertama antara Sentomaru, Admiral Kizaru, dan Dr. Vegapunk. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece Chapter 1091 dimulai dengan menampilkan sebuah color sprite. Luffy, Usopp, Zoro, Nami, Chopper, dan Brook sedang memakan pizza ukuran besar buatan Sanji dan Jinbe. Sebuah color sprite yang menampilkan bajak laut Mugiwara no Luffy sedang menikmati pizza di tepi pantai. Di dalam color sprite ini, kita tidak diperlihatkan kemunculan dari Nico Robin dan Franky. Tidak diketahui alasannya, Robin dan Franky tidak muncul di color sprite kali ini. Marga anime menduga mereka akan muncul di color sprite setelahnya. Namun terdapat hal yang menarik di color sprite kali ini. Kita bisa melihat chemistry antara Sanji dan Jinbe, di mana orang-orang sebelumnya menduga Sanji membenci Jinbe karena bounty Sanji dikalahkan oleh Jinbe. Namun Oda Sensei membantah hal tersebut dengan memperlihatkan kedekatan antara mereka berdua dalam color sprite kali ini. Masuk ke dalam cerita chapter 1091, halaman pertama menampilkan lanjutan chapter sebelumnya, di mana pada chapter kali ini kita melihat Pacifista Mark III menyerang armada angkatan laut menggunakan laser beam setelah sebelumnya mendapatkan perintah dari Sentomaru. Melihat penyerangan yang terjadi, armada kapal angkatan laut pun membalas dengan menyerang Pacifista menggunakan meriam sehingga terjadi ledakan besar di sisi pantai Pulau Egghead. Kemudian kita bisa melihat puluhan monster laut robot dari dasar laut mulai menyerang dan menghancurkan serta menenggelamkan beberapa kapal armada angkatan laut dengan membabi buta. Melihat penyerangan yang dilakukan oleh monster laut robot, salah satu Face Admiral dengan leher panjang masuk ke dalam pertempuran lalu menyerang monster laut robot dengan telak menggunakan sebuah senjata mekanis mirip dengan senjata Admiral Zephyr atau dikenal dengan nama Zephyr Sensei. Di sisi lain kita bisa melihat pertempuran antara Pacifista Mark III dengan pasukan angkatan laut yang memasuki Pulau Egghead, di mana diperlihatkan banyak pengguna Geppo memasuki Pulau Egghead, diikuti oleh Face Admiral Doll juga memasuki pertarungan dan menyerang Pacifista Mark III. Diperlihatkan Face Admiral Doll mengalahkan Pacifista Mark III dengan sebuah tendangan yang sangat kuat. Kemudian panel chapter 1091 berpindah ke Labo Face di ruang tempat Dr. Vegapunk dan bajak laut Mugiwara no Luffy berada. Kita bisa melihat Usopp, Nami, Brook, dan Dr. Vegapunk sedang menonton pertempuran yang terjadi di pantai Pulau Egghead. Melihat pertempuran yang membabi buta, kita bisa melihat Dr. Vegapunk tampaknya khawatir dengan kondisi Sentomaru karena Dr. Vegapunk mengetahui saat Sentomaru dikalahkan, angkatan laut bisa menggunakan chip perintah atas Pacifista dan monster laut robot, sehingga angkatan laut bisa menggunakan senjata tersebut untuk menyerang balik Dr. Vegapunk. Mendengar penjelasan dari Dr. Vegapunk, kita bisa melihat Usopp dan Nami terkejut dan ketakutan setelah menyadari hal tersebut. Kemudian panel kembali berpindah melanjutkan panel terakhir chapter sebelumnya, yaitu chapter 1090. Saat Sentomaru berusaha menahan tendangan cahaya dari Admiral Kizaru, pada chapter kali ini kita menyaksikan Sentomaru terpental jauh saat berusaha menahan tendangan cahaya Admiral Kizaru. Momen-momen ini mengingatkan marga anime saat Kizaru mengalahkan para supernova di Pulau Sabaudi 2 tahun lalu. Menyadari Sentomaru masih bisa bergerak, Admiral Kizaru bertanya kepada Sentomaru kenapa dirinya melindungi para bajak laut. Sentomaru yang terluka berusaha berbicara kepada Admiral Kizaru dengan mengatakan jika dirinya hanya bergabung kepada orang-orang yang melindungi dirinya, di mana dialog Sentomaru ini mengarah kepada Luffy dan Dr. Vegapunk yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar jawaban dari Sentomaru, Admiral Kizaru tidak memiliki pilihan sehingga dirinya melanjutkan serangannya dengan menggunakan sebuah serangan yang bernama Yasakani no Magatama, di mana Kizaru menyerang Sentomaru
menggunakan tembakan partikel cahaya dari atas udara, mirip saat Admiral Kizaru menyerang Shirohige di Perang Besar Marineford. Berlanjut, melihat serangan datang ke arahnya, Sentomaru kemudian berlarian menghindari tembakan partikel cahaya yang mengarah ke dirinya. Tidak hanya diam saja, Sentomaru melompat ke arah Admiral Kizaru, lalu menyerang Admiral Kizaru dengan ayunan pedang ke arah tubuh Kizaru. Namun dengan kecepatan cahaya, Admiral Kizaru terlebih dahulu membagi tubuhnya menjadi dua bagian sebelum Sentomaru bisa mendaratkan pedangnya ke tubuh asli Admiral Kizaru. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik Admiral Kizaru saat dirinya dan Dr. Vegapunk pertama kali bertemu dengan Sentomaru di sebuah pulau setelah mendapatkan laporan dari Angkatan Laut tentang beruang liar yang menyerang desa. Kita bisa melihat Dr. Vegapunk tertarik dengan kemampuan Sentomaru yang berhasil mengalahkan beberapa beruang liar dan mengajak Sentomaru kecil untuk menjadi pengawal pribadi Dr. Vegapunk. Kita juga bisa melihat kilas balik Sentomaru berbicara kepada Admiral Kizaru, di mana Sentomaru meminta Kizaru untuk mengajari dirinya agar menjadi lebih kuat. Di mana kilas balik ini sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Oda Sensei dalam SBS 106 yang menjelaskan kisah masa lalu Sentomaru saat pertama kali bertemu dengan Dr. Vegapunk dan Admiral Kizaru. Namun Oda kembali memperlihatkan kisah tersebut di manga One Piece. Kemudian panel manga berpindah ke masa kini memperlihatkan Kizaru tertawa setelah mengingat pertemuan pertamanya dengan Sentomaru. Kizaru pun berbicara kepada Sentomaru dengan mengatakan, "Sentomaru, kau kira hanya kau yang punya pertahanan kuat? Pertahananku jauh lebih kuat," ucapnya. Saat Admiral Kizaru berbicara sambil tertawa, Sentomaru kemudian melancarkan sebuah serangan Buso Shokuhaki tingkat tinggi, sebuah serangan dengan nama Sumo Strike, menghantam wajah Admiral Kizaru. Kita bisa melihat Admiral Kizaru mengeluarkan darah di mulutnya setelah menerima serangan Sentomaru tersebut. Namun itu tidak ada artinya bagi Admiral Kizaru. Kizaru langsung membalas serangan Sentomaru dengan menembakkan cahaya beam yang sangat besar atau raksasa yang membuat Sentomaru terhempas ke tanah dan terbakar setelah menerima ledakan cahaya. Lalu kita menyaksikan Sentomaru dalam kondisi terluka parah, terbaring di tanah setelah dikalahkan oleh Admiral Kizaru. Berlanjut, setelah kekalahan Sentomaru, Admiral Kizaru pun mendapatkan chip perintah Pacifista Mark III dan mengambil alih Pacifista dan memerintahkan Pacifista Mark III untuk menyerang monster laut. Lalu kita melihat Pacifista yang sebelumnya menyerang angkatan laut berbalik arah dan menyerang monster laut atas perintah Admiral Kizaru. Kita bisa melihat Pacifista mulai menyerang monster laut yang menyebabkan beberapa kehancuran. Menyadari kekalahan Sentomaru, kita bisa melihat Gorosei Saturn tampaknya lega dengan keputusan yang diambil Admiral Kizaru. Kemudian panel berpindah ke Labo Phase, di mana Usopp memberitahu yang lainnya jika Sentomaru telah dikalahkan. Mendengar hal tersebut, Dr. Vegapunk menangis mendengar kekalahan Sentomaru. Kemudian kita bisa melihat Pang Yor yang tertawa mendengar kekalahan Sentomaru. Berlanjut, setelah mengalahkan Sentomaru, Admiral Kizaru pun berkata kepada Sentomaru yang telah terbaring sekarat. Kizaru mengatakan dirinya berharap bisa menyelamatkan Sentomaru bersama Yor, Pang Record, otak Vegapunk, dan pembangkit energi Mother Flame. Kemudian Admiral Kizaru dalam keadaan serius mulai masuk ke fase lab menggunakan kemampuan cahaya miliknya. Luffy yang tidak jauh dari lokasi menyadari kedatangan Kizaru dan memerintahkan Fang Lilith, Franky, dan Jewelry Bunny untuk melindungi Vega Force 01 dan juga Tausan Sunny. Kemudian kita berpindah ke panel ke tempat lain, tepatnya di Labo Phase, memperlihatkan kericuhan yang terjadi setelah informasi kekalahan Sentomaru. Saat Dr. Vegapunk berusaha mencari cara untuk membuka fase lab, secara tidak terduga, Rob Lucy yang berada di dekat Dr. Vegapunk menyerang Dr. Vegapunk dengan Shigan. Namun Stussy menyadari hal tersebut dan melindungi Dr. Vegapunk dengan tubuhnya. Kita bisa melihat Stussy langsung dikalahkan Rob Lucy dengan sangat mudah.
Melihat penyerangan yang dilakukan oleh Rob Lucy, Sanji yang berada di dekatnya langsung mengambil senjata gelembung Dr. Vegapunk, lalu kemudian memenjarakan Kaku yang terbaring lemah. Sementara itu Roronoa Zoro pun juga ikut bergerak dengan menyerang Rob Lucy, sehingga Zoro dan Rob Lucy terlempar keluar dari lava vest, di mana diperlihatkan Rob Lucy mampu menahan serangan buso haki milik Zoro. Sedikit membahas, sesuai yang kita duga, gelagat Rob Lucy sebelumnya terjawab di chapter kali ini. Ternyata misinya untuk melenyapkan Dr. Vegapunk tidak dia lupakan begitu saja. Namun kembali dia dipertemukan dengan seseorang yang pernah dia terbangkan dan kalahkan, kemudian terjebak dalam cerobong asap di Arch Water 7. Yap, kali ini Roronoa Zoro datang menghadang aksi dan tindakan Rob Lucy. Saatnya duel ulang. Sang Lunarian pernah dia tebas dan kalahkan. Bahkan sang makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido, pernah juga dia tebas dengan bantuan 3 pedang istimewanya dan juga teknik terkhususnya atau terkuatnya, yaitu Asura. Kali ini kembali sang Leopard yang akan menjadi lawan sang samurai bermata satu dari kelompok Yonko Mugiwara. Sangat tidak sabar menunggu duel serius keduanya, di mana boleh kita katakan sang pemburu melawan binatang buas. Dan ini akan menjadi penentuan siapa yang terkuat dan siapa yang berkembang lebih hebat. Mantap! Kembali ke cerita, kemudian panel pun kembali berpindah ke dalam fase lab, di mana Admiral Kizaru sudah berhasil memasuki fase lab dengan sangat mudah. Melihat pergerakan Vega Force 01, Kizaru pun berniat menghampiri Vega Force 01. Namun Luffy datang ke arah Admiral Kizaru dan menyerang Kizaru dengan tendangan Hausoku Haki tingkat tinggi. Kita bisa melihat percikan hitamnya. Kizaru yang menyadari kedatangan Luffy kemudian menahan tendangan Luffy tersebut. Lalu Luffy berkata kepada Kizaru dengan mengatakan, "Kizaru, kami 100 kali lebih kuat dari 2 tahun yang lalu," ucapnya. Kemudian chapter 1091 ditutup dengan memperlihatkan wajah Luffy yang tersenyum saat bertemu kembali dengan Admiral Kizaru. Wadidaw, kata-kata yang luar biasa dari kapten tercinta kita kepada Kizaru, di mana perkataan Luffy ini mengingatkan marga anime dengan perkataan Sakuyaku 2 tahun yang lalu, dengan mengatakan jika Rayleigh 100 kali lebih kuat dari Luffy. Dan saat ini Luffy sudah mencapai level di mana sudah setara dengan wakil dari Raja Bajak Laut, membuktikan betapa hebatnya Rayleigh di masa jayanya dan hebatnya Luffy saat ini. Luar biasa. Sedikit membahas dan mengulang. Kembali Leo, seseorang dengan bounty 3 miliar berry akan ditentukan nasibnya. Bagaimana nantinya? Apakah akan kalah seperti halnya Eustace Captain Kid yang ditumbangkan Akagami no Shanks dan kawan-kawan di Pulau Elbap? Lalu ada Trafalgar di Waterloo yang kalah dan dibawa kabur Beppo dari sergapan Kurohige di Winner Island. Kemudian yang terakhir ada Monkey D. Garp yang membeku dan menghilang kabarnya di Beehive, Pulau Bajak Laut. 3 karakter dengan harga buruan baik dari pihak pemerintah dunia atau pihak Yonko Bagi telah kalah dan tumbang. Tinggal menunggu bagaimana kisah dari sang Yonko Monkey D. Luffy. Dan ini bagaikan dejavu saat mereka tak berdaya saat bertemu dengan Kizaru 2 tahun yang lalu di Pulau Sabaudi. Saat ini situasi berbeda, tempat berbeda, dan kekuatan yang berbeda. Aku meyakini Luffy tidak akan bernasib yang sama dengan 3 karakter 3 miliar berry yang lainnya tadi. Karena kita semua tahu, dia adalah Monkey D. Luffy, sang pusat mata badai, kejadian-kejadian hebat, bagaimana tidak, mengalahkan beberapa Shichibukai yang beraliansi dengan pemerintah dunia, menerjang Pulau Keadilan Enies Lobby, dan lolos dari Buster Call. Kemudian selanjutnya keluar dan masuk penjara yang tak tertembus Impel Down, lalu ikut masuk dan membawa karakter-karakter hebat dalam perang besar Marineford, dan terakhir menumbangkan sang makhluk terkuat di dunia, sang Yonko, Hyakuzu no Kaido. Dan kita sebentar lagi akan melihat pertarungan yang luar biasa antara seorang Yonko dengan kekuatan Sangat Nika melawan seorang admiral dengan kekuatan cahaya. Bagaimana menurutmu Leo, matahari melawan cahaya? Siapa yang akan menang? Dan kabar terakhir, minggu depan libur. Saatnya rehat sejenak. Baik,
Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.